Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melidiawati dari kelas B3 TPR. Video ini guna memenuhi tugas patologi sosial. Saya memilih tema interferensi, yaitu yang berjudul Jurnal Interferensi Gangguan Perkembangan Komunikasi pada Anak Down Syndrome. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai jurnal yang saya ambil, yaitu komunikasi ialah media yang sangat penting untuk mengumpulkan informasi, gagasan, dan menyalurkan perasaan kita kepada orang lain. Nah, komunikasi sangat berperan penting dalam peran masyarakat. Kemampuan berkomunikasi merupakan salah satu tumbuh kembang paling utama bagi anak. Nah, masalah komunikasi adalah salah satu indikator awal perkembangan anak yang dapat memengaruhi hasil akademik dan sosial bagi dirinya. Banyak anak dengan Down Syndrome mengalami keterlambatan perkembangan dalam banyak aspek. Program sistemik yang terdiri dari terapi, olahraga, dan aktivitas lainnya sangat dianjurkan bagi anak yang mengalami Down Syndrome. Itu semua guna mendukung proses perkembangan dalam berkomunikasi mereka. Baiklah, di sini perkembangan komunikasi anak Down Syndrome. Nah, seperti disebutkan sebelumnya, anak-anak dengan Down Syndrome memiliki beberapa kendala dalam menggunakan bahasa dan ucapan. Nah, bayi dengan Down Syndrome mereka berbagi perasaan dengan mengekspresikannya dengan menangis. Jika dia ingin mengekspresikannya dengan tertawa, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, karena di sini mereka harus mengembangkan sensorik dan motorik. Nah, mereka harus menguasai sebelum mereka bisa berbicara. Nah, terus setiap anak mengembangkan kemampuan bicara dan bahasa menurut tabel waktunya sendiri. Beberapa penelitian menunjukkan tentang usia perkembangan komunikasi anak di usia dini. Nah, anak-anak dengan Down Syndrome biasanya memperoleh kemampuan komunikasi lebih lambat daripada anak pada umumnya. Namun, mereka mungkin mengalami kendala hal serupa dengan dihadapi pada anak pada umumnya, termasuk pada komponen bahasa seperti morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Terus di sini anak-anak dengan Down Syndrome mempertunjukkan masalah semantik. Masalah semantik yaitu memiliki arti kata yang terbatas termasuk dalam penggunaannya dan pemahaman kosakata. Itu menurut Marder dan Coleman pada tahun 2006. Nah, biasanya bayi yang sedang berkembang memiliki kemampuan untuk menghasilkan kata pertama dan mendapat satu kosakata atau lebih dari 12 bulan. Nah, pada beberapa anak dengan Down Syndrome lainnya juga mengembangkan kemampuan pada usia yang sama. Namun dalam penelitian lain juga menyebutkan bahwa anak-anak dengan Down Syndrome harus menunggu sampai 2 hingga 5 tahun untuk mendengar anak mereka menghasilkan kata pertama. Nah, jadi untuk keterbelakangan ini, anak-anak mereka harus menguasai atau mengeluarkan satu kosakata saja, dia memerlukan waktu yang sangat lama. Berbeda dengan anak yang normal ya. Jika anak yang normal di usia
di usia 2-5 tahun mereka sudah menguasai 200-300 kosakata. Nah, berbeda halnya dengan anak yang mengalami Down syndrome. Mereka hanya bisa mengeluarkan beberapa kata dari mulutnya. Yang selanjutnya, sebagian besar anak-anak dengan Down syndrome cenderung reseptif daripada mengekspresikan dengan bahasa. Mereka biasanya memiliki celah ekspresif sebagai hasil pemahaman bahasa, dan ini menurut mereka lebih mudah daripada menyampaikan lewat kata-kata. Jadi, anak-anak Down syndrome dia lebih suka mengekspresikan dirinya. Misal, mereka senang, jadi mereka mengekspresikannya dengan tertawa, kegirangan, dan lain sebagainya. Nah, jika dia sedang tidak enak, maka dia akan mengekspresikannya dengan menangis. Berbeda dengan pada anak-anak yang biasanya, jika anak yang normal tidak mengalami Down syndrome, mereka akan mengekspresikannya dengan kata-kata. Mungkin dengan jika dia sedang mendapatkan masalah, maka dia akan mengadu kepada orang tuanya, ini itu, dan lain sebagainya. Nah, bayi dengan Down syndrome dapat mempelajari bermacam-macam kemampuan komunikasi sejak dini untuk mempersiapkan mereka agar bisa berbicara. Penekanan intervensi bahasa awal untuk anak-anak dengan disabilitas lebih pada bentuk komunikasi pre-speak dan pre-language. Kemampuan pre-linguistik dasar untuk anak-anak dengan Down syndrome adalah kemampuan untuk meniru dan menggemakan suara, kemampuan merubah, baik visual maupun pendengaran, kemampuan taktil, kemampuan motorik lisan, dan kemampuan kognitif. Metode ini berdasar pada paradigma pengajaran langsung dan naturalistik, termasuk pengaturan lingkungan, pemodelan, dorongan, dan penguatan respon anak digunakan untuk mengajarkan kemampuan komunikasi. Selain itu, interaksi dengan orang lain di lingkungan mereka, terutama dengan orang tua, sangat penting dalam mengembangkan keterampilan komunikasi awal. Nah, jadi pada anak Down syndrome, peran orang tua sangatlah penting, yang mana orang tua dapat mendorong anaknya supaya mereka dapat mengeluarkan imajinasinya mereka agar dapat berkomunikasi dengan baik. Orang tua harus memberikan contoh seperti mengajarkan banyak kata kepada anaknya agar guna sang anak merekam aktivitas orang tua terhadap anaknya. Semisal orang tua mengajari anak biasa 1 atau 2 kali, mereka langsung tanggap. Nah, berbeda dengan yang mengalami Down syndrome. Jadi orang tua harus lebih sabar dan lebih telaten dalam menghadapi dalam mendukung anak tersebut supaya dapat berkomunikasi dengan baik layaknya orang yang tidak mengalami Down syndrome. Nah, di sini juga ada kemampuan turn taking, kemampuan 2 arah antara manusia, memberi pengertian bahwa satu orang adalah pembicara dan yang lain adalah pendengar, dan mereka dapat mengubah peran komunikasinya. Orang tua atau pengasuh membantu anak-anak dalam mengembangkan kemampuan komunikasi dengan menciptakan peluang turn taking yang seimbang pada rutinitas sehari-hari seperti waktu makan, mengganti popok, dan berpakaian. Permainan interaksi sederhana seperti peek-a-boo juga mengingatkan keterampilan giliran saya, giliran Anda.
Nah, yang selanjutnya yaitu kemampuan dasar untuk berbahasa. Nah, bahasa didasarkan pada pengalaman indrawi di lingkungan anak. Beberapa keterampilan dasar yang harus diperoleh sebelum anak menguasai bahasa adalah kemampuan visual, kemampuan pendengaran, kemampuan motorik, kemampuan mengintimidasi, dan kemampuan kognitif. Itu menurut Kumin pada tahun 2003. Nah, perkembangan anak bermula dari taktil hingga kemampuan visual, kemudian berlanjut ke kemampuan pendengaran sebelum menguasai kemampuan bahasa dan kognitif. Anak-anak dengan Down syndrome mungkin senang mengeksplorasikan secara taktil, namun beberapa di antaranya bisa memiliki taktil yang berlebih. Terapi integrasi sensorik termasuk merasakan objek di mulut dengan perlahan-lahan dapat dilakukan pada intervensi awal untuk mengembangkan kemampuan taktil. Nah, di sini kemampuan motorik lisan mengacu pada pergerakan otot wajah dan area lisan, terutama gerakan yang berhubungan dengan ucapan. Nada otot rendah yang terjadi pada beberapa anak Down syndrome dapat mempengaruhi semua kelompok otot, termasuk otot wajah yang berkaitan untuk makan dan bicara. Membantu anak-anak meningkatkan kekuatan dan kontrol otot penting untuk mendukung artikulasi dan kecakapan bicara. Nah, cara penting anak penderita Down syndrome dalam belajar berkomunikasi adalah melalui teknik mengimitasi. Nah, kemampuan berbicara dalam bahasa biasanya tidak bisa muncul bila anak tidak memiliki kemampuan imitasi. Ahli intervensi dini serta ahli bahasa bicara patologi biasa memulai layanan dengan motorik imitasi dan meniru gerakan tubuh, meniru motorik lisan, dan meniru suara ucapan. Meskipun balita dengan Down syndrome menunjukkan respon imitasi yang baik terhadap beberapa kemampuan motorik, penelitian menemukan beberapa di antara mereka memiliki kualitas dalam menghasilkan suara yang sama persis dengan model yang diucapkan. Nah, berarti di sini pada anak yang mengalami Down syndrome itu mereka lebih gimana ya? Lebih menangkap ajaran, mengingat mungkin ya. Jadinya apa yang diucapkan orang lain jika berulang-ulang, maka mereka akan dapat menirukannya sama seperti orang tersebut memberikan contoh kepada anak yang mengalami Down syndrome. Nah, bahasa lisan adalah produk dari beberapa proses termasuk proses kognitif. Nah, bahasa lisan yang memungkinkan anak menerima proses menganalisis dan memahami informasi. Di sini dalam anak yang mengalami Down syndrome, peran orang tua dalam pengembangan komunikasi anak Down syndrome itu sangat penting. Salah satu faktor yang paling penting dari intervensi awal pembelajaran komunikasi adalah peran orang tua dalam program ini. Nah, pada akhirnya orang tua bertanggung jawab atas semua keputusan terapi yang mungkin dapat mempengaruhi anak-anak mereka. Yang selanjutnya, peran orang tua ini terkait dengan kuantitas dan kualitas interaksi orang tua anak dan respon orang tua itu sendiri terhadap komunikasi anak. Jadi sebagai orang tua yang mohon maaf anaknya mengalami Down syndrome, sebaiknya mereka lebih sering mengajak anaknya berinteraksi supaya mereka menangkap apa yang kita bicarakan, apa yang kita ajarkan, dan mereka dapat memahaminya secara perlahan. Di situ berguna untuk perkembangan anak tersebut dalam
menguasai bahasa, kosakata maupun berbicara atau yang disebut dengan interaksi. Terus yang selanjutnya, program intervensi dini disampaikan untuk meningkatkan kemampuan berbicara dan bahasa pada anak-anak. Beberapa anak dengan Down syndrome telah menguasai semua keterampilan prelinguistik 2-3 tahun sebelum mereka dapat menggunakan ucapannya. Namun, berbicara adalah sistem komunikasi yang paling kompleks dan memerlukan koordinasi yang baik antara otot dan artikulator. Nah, banyak anak mengalami keterlambatan dan tidak lancar dalam melakukan transisi dari komunikasi kemampuan bahasa ekspresif yang anak-anak dan keluarga bisa menjadi frustasi dan mungkin bisa memiliki masalah perilaku sementara bila mereka tidak berhasil mengajarkan anaknya berbicara. Karena itu, anak-anak memerlukan sistem komunikasi transisi untuk membantu mereka berkomunikasi sebelum mereka bisa berbicara. Nah, keterlambatan berkomunikasi seorang anak tidak hanya terjadi pada yang mengalami Down syndrome. Anak yang normal biasanya juga ada beberapa yang mengalami keterlambatan berkomunikasi seperti berbicara. Itu dikarenakan mungkin orang tua mereka tidak berinteraksi dengan baik sama anaknya itu. Maka dari itu mereka lambat dalam menguasai kata-kata pada umumnya. Nah, di sini alternatif augmentative communication atau AAC untuk anak Down syndrome. Nah, sistem komunikasi transisi yang mungkin bisa membantu anak-anak dengan Down syndrome adalah komunikasi total. Dengan menggunakan papan komunikasi, buku portabel, buku catatan, atau album foto, dan sistem komunikasi pertukaran gambar. Nah, penggunaan sistem komunikasi alternatif dan augmentatif bisa menjadi langkah lanjut pada anak-anak dengan Down syndrome, terutama bagi yang belum berbicara sejak umur 12-18 bulan, memungkinkan kesempatan anak-anak dengan Down syndrome untuk berkomunikasi secara paralel lewat indera pendengaran dan visual. Nah, di sini sistem ACC terdiri dari isyarat atau tanda dan gerak tubuh dan peralatan, yaitu perangkat output suara, gambar, atau teknologi lainnya. Nah, sistem AAC dapat berpengaruh besar dalam memfasilitasi komunikasi yang efektif, termasuk merangsang anak untuk berbicara. Jadi, proses ini adalah untuk melatih anak agar mudah berbicara, mudah berkomunikasi dengan orang lain. Manfaat dalam memfasilitasi komunikasi yang efektif yang pertama yaitu komunikasi awal yang ditandai dapat mengurangi stres pada anak dan memberikan metode yang baik untuk referensi objek. Nah, objek, tindakan, dan kebutuhan dalam lingkungan. Terus di sini salah satu tipe AAC berguna untuk anak dengan Down syndrome adalah gestur atau isyarat. Tanda dan gerak tubuh adalah sistem komunikasi utama yang memungkinkan anak dapat mengkomunikasikan kebutuhan mereka. Karena ucapan menjadi lebih mudah dipahami menggunakan isyarat, tidak lagi diperlukan dan anak-anak secara otomatis akan berhenti menggunakannya. Baiklah, jadi
Anak yang mengalami Down syndrome itu yaitu dia mengalami keterlambatan dalam berkomunikasi, entah itu berkomunikasi secara langsung ataupun tidak langsung. Anak-anak yang mengalami Down syndrome itu juga sulit untuk mengekspresikan wajahnya, untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Nah, jika jika dia sedang merasakan tidak enak, dia hanya bisa menangis, tidak bisa berucap karena dia belum memahami mengenai kosakata. Nah, dalam anak yang mengalami Down syndrome itu harus mendapatkan dukungan yang kuat dari pihak keluarga. Dorongan dari keluarga itu sangat dibutuhkan, dan juga keluarga harus selalu memberikan kata demi kata kepada anaknya agar dia dapat belajar sedikit demi sedikit beberapa kata, walaupun tidak sama dengan anak yang normal. Setidaknya mereka bisa terus menambah kata per kata dalam setiap harinya dari dukungan keluarga. Nah, jika keluarganya memberikan interaksi yang baik, mungkin anak yang mengalami Down syndrome itu sendiri juga akan lebih mudah memahami kata-kata yang diberikan dari orang tuanya. Jadi mereka bisa lebih mudah dalam berkomunikasi besok jika udah besar. Nah, anak-anak seperti ini itu hanya ada masalah dalam keterlambatan berkomunikasi, tidak berkomunikasi. Mereka bisa berkomunikasi tapi tidak seperti anak pada umumnya. Jika anak pada umumnya dia sudah berceloteh ini itu, anak yang mengalami Down syndrome ini dia baru menguasai beberapa kata saja. Jadi di sini anak yang mengalami Down syndrome itu harus mendapatkan dukungan yang kuat dari orang tuanya. Jika dia tidak mendapatkan dukungan, maka dia mungkin akan menyebabkan stres dan dia tidak dapat menangkap kosakata dari orang-orang yang mengajarinya. Dia tidak bisa merekam pembicaraan, jadi mereka akan lebih sulit dalam berkomunikasi besoknya. Jadi peran orang tua itu sangat penting dalam anak yang mengalami Down syndrome. Nah, baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, sedikit penjelasan dari jurnal ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.